Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Inan Kito. Bagi teman-teman yang baru berkunjung di YouTube Inan Kito ini, perkenalkan nama saya Salinan sebagai owners dari channel Inan Kito, serta saya juga sebagai pemilik dari Inan Kito ORG. Dan teman-teman juga dapat menghubungi saya di Instagram dan Facebook dengan nama Inan Kito. Teman-teman, pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan bercerita, sharing tentang pengalaman saya mengikuti tes CPNS pada tahun 2019 dan tips dan trik untuk menghadap tes ASN, baik tes CPNS maupun tes P3K di tahun 2021 ini. Nah, saya sebelumnya pada tahun 2012 sempat gagal untuk mengikuti tes CPNS di formasi WI atau Widya Iswara di Kementerian Kehutanan. Kemudian pada tahun 2013 juga saya mengalami kegagalan pada tes CPNS untuk formasi WI juga di P3K IPA Kemendikbud Kota Bandung. Kemudian di tahun 2014 juga saya mengalami kegagalan lagi, sekali lagi di UI untuk Inspektorat Jawa Barat. Nah, di tahun 2018 saya ikut lagi tes CPNS di formasi guru IPA. Guru IPA untuk Provinsi Jawa Barat dan mengalami kegagalan lagi. Nah, barulah pada tahun 2019 saya mengikuti seleksi tes CPNS untuk guru IPA lagi di Kabupaten Bandung Barat. Nah, pada tahun 2019 alhamdulillah atas izin Allah saya bisa lolos seleksi di tes SKB sampai saya ditetapkan sebagai CPNS di Kabupaten Bandung Barat. Nah, hal menariknya di tahun 2019 ini teman-teman, selain saya lolos seleksi, saya mendapatkan nilai tertinggi untuk satu instansi Kabupaten Bandung Barat dengan nilai 416 ya. Nah, bagaimana saya mendapatkan nilai setinggi itu? Nah, pada video kali ini saya akan bagikan tips dan trik yang pernah saya jalani untuk mendapatkan nilai 416 itu. Oke, yang pertama, luruskan niat. Nah, kunci pertama untuk kita mengikuti seleksi ASN, baik itu CPNS maupun P3K, itu ada pada niat. Nah, niat ini memang setiap orang banyak berbeda-beda niatnya mengikuti seleksi ASN. Ada yang ingin meningkatkan taraf hidup dalam arti untuk meningkatkan penghasilan. Karena memang ASN mempunyai lebih tinggi dibanding honorer lebih tinggi untuk kelas penghasilannya. Ada teman-teman juga yang alasan mengikuti CPNS karena keinginan orang tua atau keluarganya yang berpendapat bahwa menjadi PNS itu strata sosialnya lebih tinggi. Hal ini walaupun tidak benar seutuhnya gitu, tapi memang pandangan di masyarakat bahwa ASN itu mempunyai strata sosial yang tinggi gitu. Nah, selain itu ada juga teman-teman yang ingin mengikuti ASN, yang saya tanyain kenapa mengikuti ASN gitu, karena katanya menjadi ASN itu pekerjaannya lebih santai dibanding pekerjaan-pekerjaan di tempat swasta ataupun di pabrik-pabrik. Nah, hal ini memang tergantung niat masing-masing gitu. Akan tetapi sebagai ASN yang baik, teman-teman harus menanamkan niat bahwa teman-teman mengikuti tes ASN, baik itu CPNS maupun P3K, teman-teman ingin sebagai sarana ibadah dan mengabdi kepada negara ini dengan profesi kita sebagai ASN. Ya, karena apa? Fungsi dan tugas ASN itu sendiri sebenarnya menjalankan amanah pemerintah, melakukan pelayanan publik dan sebagai perekat NKRI. Itu sebenarnya tugas kita. Nah, jadi kalau teman-teman ingin mengikuti seleksi ASN, baik itu
CPNS maupun P3K niatkan sebagai sarana ibadah dan niatkan untuk menjadi pelayanan publik dan berkat NKRI. Karena itulah yang dicari oleh panitia seleksi. Yang kedua, jangan lupa untuk berdoa dan meminta doa orang-orang yang terdekat. Nah, kenapa? Bagaimanapun perjuangan kita, kita tidak ada apa-apanya kecuali Allah yang berkehendak. Karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini itu sebenarnya hanya takdir, ridho, dan keinginan dari Allah. Kita sebenarnya tidak bisa apa-apa. Nah, maka dari itu marilah kita berdoa meminta kepada Allah semoga Allah meridhoi apa yang teman-teman niatkan, apa yang teman-teman cita-citakan. Biarkan Allah yang menentukan. Makanya pinta kepada Allah, pinta dengan sebaik-baiknya doa teman-teman. Nah, jika teman-teman masih memiliki orang tua, jangan lupa untuk meminta doa orang tua untuk mendorong, memberi kekuatan doa kita. Semoga Allah mengabulkan apa yang kita inginkan. Tapi kalau teman-teman tidak memiliki orang tua lagi, teman-teman juga bisa minta doa orang-orang yang terdekat. Mungkin teman-teman yang udah berkeluarga bisa minta doa suami, istri, anak-anak, mertua, atau keluarga yang lain. Seperti kakak, adik, minta doa mereka. Semoga mereka mendoakan kita yang terbaik untuk kita lolos ASN pada tahun ini. Ya. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk belajar yang konsisten dan teratur. Ingat, belajarnya harus konsisten dan teratur. Bagaimana belajar yang konsisten? Jadi teman-teman harus belajar yang konsisten itu, seandainya teman-teman harus belajar 10 soal setiap pagi dan setiap sore. Nah, teman-teman ulangi terus untuk belajar soal. Pokoknya drill. Setiap pagi belajar 10 soal, sore lagi belajar 10 soal, dan jangan lupa teman-teman juga belajar di tempat yang benar. Cari mungkin buku-buku referensi, bisa juga teman-teman menutup YouTube untuk pembahasan soal, karena di YouTube juga banyak teman-teman yang udah membahas soal-soal untuk tes ASN, baik itu CPNS maupun P3K. Nah, teman-teman bisa tonton di YouTube, catat apa yang teman-teman belum pahami, dan bila perlu teman-teman ikuti bimbel-bimbel online yang berbayar. Kenapa saya anjurkan untuk mengikuti bimbel yang online berbayar? Karena mereka biasanya menyediakan tryout-nya. Nah, tryout ini untuk apa? Untuk kita mengukur kemampuan kita ada di mana. Nah, kita akan mengetahui di mana kekuatan kita, di mana kelemahan kita. Nah, jika kita udah tahu kelemahan kita ada di mana, teman-teman bisa belajar mengejar ketinggalan-ketinggalan yang tercatat pada hasil tryout itu. Seandainya teman-teman masih lemah di TIU, teman-teman kejar untuk belajar TIU-nya. Seandainya teman-teman kurangnya di TKP, teman-teman bisa belajar tentang TKP-nya. Seperti itu. Intinya, teman-teman harus belajar dengan konsisten dan teratur. Jangan sampai teman-teman belajar sekali 3 hari rajin kemudian pleng lupa. Karena saya tahu di antara teman-teman mungkin menghadapi untuk tes seleksi ini ada yang sibuk bekerja mungkin sebagai honorer atau kerja di tempat lain, sehingga tidak ada waktu untuk belajar. Tapi sempatkanlah untuk belajar, segimanapun sibuknya, sempatkanlah untuk belajar. Kenapa? Karena di saat kita berdiam diri, saingan kita selalu belajar. Ingat itu, teman-teman harus konsisten dan belajarlah yang teratur. Dan yang terakhir, yang keempat, jaga kesehatan. Nah, ini sangat penting teman-teman, apalagi di zaman pandemik ini, teman-teman harus tetap menjaga kesehatan. Seandainya teman-teman ada kesibukan untuk bekerja di luar, jangan lupa untuk selalu menggunakan prokes kesehatan. Bagaimanapun kesehatan itu yang utama. Kalau seandainya di jadwal kita tes teman-teman dalam keadaan sakit, meskipun teman-teman bisa hadir di tempat tes itu, mungkin hasilnya tidak akan maksimal kalau keadaan sakit. Maka jaga kesehatan teman-teman untuk rajin berolahraga, makan yang bervitamin, dan istirahat yang cukup. Itu saja untuk tips dan trik menghadapi tes ASN baik CPNS maupun P3K pada kesempatan kali ini. Nah,
Saya mohon bantuan teman-teman untuk like, share, dan subscribe video ini karena kami insya Allah akan mengupload video-video pembelajaran tentang tentang seleksi ASN, baik itu tips dan trik, beritanya, ataupun untuk membahas soal-soal tes seleksi ASN, baik itu tes CPNS maupun P3K. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang udah nonton dan mohon maaf atas kekurangannya. Saya Salinan SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.